Oke, sebentar, nah, ini kan bisa ya. Baik, kita awali dulu kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang dari rumah ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kuliah kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan ini menurut saya salah satu mata kuliah favorit ya, atau memang sepertinya inti dari mata apa nih, dari program studi informatika ya. Dan sesuai eranya juga ya, sekarang era AI kan, era AI di mana AI sudah merajai ya di berbagai bisnis ya. Oke, jadi untuk kuliah kita, ini kita pertama kali pakai hybrid ya, pakai hybrid. Ini coba saya berhentikan dulu, biar, nah gini dulu ya. Ini pertama kali kita pakai hybrid, semoga lancar. Jadi tidak boleh ada yang belum gabung di grup dulu pertama ya. Jadi Anda supaya tidak kehilangan informasi atau supaya dapat sama antara yang ke kelas luring atau yang di rumah daring, supaya dapat ilmu yang sama setidaknya, itu ya pertama harus gabung di kelas WA itu ya. Karena nanti banyak info yang mungkin tidak ada di sini dan di daring harus saya infokan di grup, itu akan lebih efektif. Kemudian yang lain sebenarnya kita ada ilmu, semua tergabung di ilmu kan. Nah yang ilmu ini cuman saya kadang kalau sibuk kadang belum terlalu diupdate sih ya. Tapi harapan saya nanti seperti kemarin itu mungkin sampai UTS ada ya. Cuman kadang ya kalau kita repot kayaknya efektif lewat grup itu biasanya saya. Kemudian untuk apa namanya di apa apa namanya perkuliahan ini ya, yang disyaratkan ya, yang disyaratkan itu Anda harus menguasai beberapa yang setidaknya dari buku yang nanti akan saya share. Ada buku AI itu andalan sejak zaman dulu ya, buku AI-nya pakai modern AI itu ya. Nah, tapi karena dia terlalu luas, kita akan mencoba membatasi yang beberapa yang masih up to date, yang menurut saya buku itu sebenarnya juga sudah up to date sih, sudah ada NLP ya, yang terbaru sekarang NLP cukup banyak menggantikan peranan orang, terutama jadi chatbot sekarang ini ya, mengerti human interaction pakai voice ya, termasuk robot-robotnya anak-anak sekarang sudah mulai menggunakan voice untuk merintah maju mundur gitu robotnya. Nah itu juga sudah ada di buku itu, jadi nanti ada beberapa yang saya infokan ya. Nah namun sebelumnya, nah ini supaya saya bisa sharing, ini saya coba memastikan recordingnya tadi masih aktif ya. Oke, kemudian kemudian sharingnya kembali ke sini lagi ya. Start ini karena kita nanti kalau sudah terbiasa ya, nah ini kita juga mau bikin workshop segala macam pakai seperti ini rasanya nanti. Ya, ini tadi kebalik ternyata Pak Tius kalau nggak hati-hati masangnya bisa kebalik ya. Nah, oke. Ini teman-teman di rumah mestinya kelihatan ya. Kalau di sini kan tinggal lihat di sini saja Anda ya, kalau di kelas. Oke, saya memperkenalkan diri dulu biar satu frekuensi ya dengan Anda nanti terutama di bidang AI yang merupakan favorit saya ya. Jadi AI ini salah satu yang menurut saya juga bisa menjadi favorit Anda dan mungkin bisa menjadi tiket Anda untuk jalan-jalan keliling dunia. Jadi sebenarnya Anda bisa dapat tiket dari sini. Salah satunya kan ada kompetisi gemastik, ya mensyaratkan AI juga kalau Anda mau. Kemudian yang internasional kan juga ada. Jadi ini menurut saya Anda belajar sekalian serius saja di AI ini, karena ini merupakan potensi yang cukup besar. Nah ini kalau dari profil saya sih, saya mengawali juga dari programmer dulu ya. Kemudian sebelum di sini saya di kampus sebelah sini ya, yang kalau ada jalan dekat Gunawangsa itu, saya 10 tahun dulu di situ. Sekarang sudah di Universitas Dinamika ya. Baru 2006 sampai sekarang saya di sini. Kemudian saya bersama teman-teman riset
bikin riset di Internet of Things. Ini Internet of Things saya kira juga menjadi salah satu penanda dari era industri 4.0 ya, yang sebentar lagi mau jadi industri 5.0 ya. Ini Anda boleh memanfaatkan ini juga. Jadi IoT ada dasnya di sebelah kiri, i-ot.net, ada yang digeser IO, dua-duanya jalan. Itu nanti Anda semester, ya sebenarnya semester sekarang sudah bisa belajar IoT ya. Itu sebenarnya kalau nunggu kuliahnya mikro masih lama, Anda bisa belajar sendiri lewat workshopnya. Jadi kita ada workshopnya anak-anak himpunan atau anak-anak BEM, anak-anak apa itu, ya kalau di level fakultas kan BEM, itu juga sudah sering mengadakan workshop IoT dan kita sudah memproduksi kitnya. Jadi kitnya itu sendiri nanti produksi kita sendiri yang hasil ini ya terinspirasi apa yang dikerjakan di kampus di Amerika, University Brigham Young University namanya ya. Itu kita sudah dapat izinnya dan itu salah satu kit yang kita andalkan untuk belajarnya anak-anak Internet of Things ya. Kalau Anda yang menguasai IoT, saya juga berkepentingan Anda nanti bisa ikut kompetisi IoT nasional ya, ataupun internasional juga ada. Salah satunya kan yang di Gemastik juga ada. Terus satu lagi yang internasional, saya lupa nama eventnya ya. Itu disyaratkan juga kemarin lewat Aptikom daftarnya ya. Itu Anda juga bisa ikut lewat sana. Nah IoT dalamnya bisa diisi AI. Nah, jadi AI digabung IoT itu bisa menjadi luar biasa sekarang ya. Contohnya mungkin Anda membayangkan kalau sekarang ada posisi sekarang di sini, Anda nggak bisa ngamati di rumah lagi ada apa ya. Anda menghidup matikan kompor listrik di rumah kan nggak bisa. Nah, tapi kalau Anda kasih mikro yang terkonek IoT, dari sini Anda bisa monitor, Anda bisa hidup matikan ya. Nah, IoT juga ini yang mungkin nanti jadi salah satu yang bisa andalkan untuk ikut PKM itu. Nah, PKM tahun ini saya harap dari semester 4 banyak yang ikut ya. Untuk PKM program apa itu? Kreativitas mahasiswa. Itu tiket Anda juga untuk ke PIMNAS. Biasanya kalau lolos PKM, lolos PIMNAS, Anda tidak akan kesulitan nyari kerja biasanya. Justru malah dicari. Jadi banyak perusahaan yang bekerja sama dengan Dikti, tinggal ngambil anak-anak pinter-pinter dari PIMNAS gitu ya. Nah ini jadi beberapa yang seperti ICOT ini Anda juga boleh gabung. ICOT ini Asosiasi Internet of Things Indonesia. Ini juga masih belum lama berdiri dan Indonesia kan butuh regulasi. Begitu Indonesia masuk era IoT harus ada regulasinya. Kalau belum siap, nah harus ada asosiasinya. Itu baru bisa diakui ya. Kalau IAENG sama IEEE ini yang internasional. Nah, saya sekarang posisinya seperti ini. Anda bisa lihat sendiri kalau berhubungan dengan kemahasiswaan nanti dengan saya yang banyak ya. Terutama saya berkepentingan dengan prestasi Anda. Kalau Anda cari beasiswa dan sebagainya, itu kita ada mitra di sini. Bahkan sekarang anak-anak sudah paling enak sekali. Kalau dulu kan misalnya KKN, ya kalau reguler kan cuma 2 SKS. Sekarang Anda bisa jadi 20 SKS gitu. Jadi ya KKN tapi poinnya nanti dijadikan tematik. Jadi ada beberapa hal yang harus dikerjakan selama di tempat KKN itu. Tapi Anda langsung sudah dapat 20 SKS, nggak perlu pusing-pusing lagi. Misalnya ikut magang lagi 20 lagi. Jadi maksimal kan 40. Jadi nanti Anda bisa magang, kalau dulu saya magang atau PKL kan cuma 2 SKS juga atau 3. Nah itu sekarang bisa jadi 20 juga, tapi nanti Anda bisa di industri. Jadi era Anda ini paling enak. Jadi Anda langsung 20 sudah 40. Nah, tinggal nanti konversinya di prodi, Anda bisa milih ke, kayaknya kalau di informatik harus ke pilihan ya sebagian. Atau pengayaan ya. Yang penting di total SKS-nya 144 Anda bisa lulus ya. Nah ini salah satu tiketnya atau nanti melalui kita di bidang 3 ini ya. Nanti banyak info untuk Anda yang mau bagaimana caranya supaya seperti tadi Anda bisa lulus tepat waktu tapi juga dapat banyak ilmu ya. Tidak hanya dari kampus tapi di luar kampus. Termasuk kita bergabung di MRPTNI ini, UPN karena begitu negeri dan sudah BLU, UPN sudah tergabung bersama, saya lupa ada berapa puluhan ya, lebih dari 40 perguruan tinggi negeri se-Indonesia, bergabung namanya MRPTNI ini. Kemudian saya BIC untuk cluster computer science. Kerjaannya apa? Ya salah satunya mendatangkan yang orang Indonesia, profesor Indonesia yang lama di luar negeri itu ya. Saya lupa namanya, bukan ekspatriat ya, apa itu, Pordia gitu. Itu ada, kita datangkan ke sini. Tapi karena masih era online ya, secara daring kemarin dari Boston University misalnya ya,
Nanti Anda juga bisa memanfaatkan untuk bekerja sama apa ini kalau mau ngambil kuliah di sana ya. Kanada yang kemarin. Kanada. Kemudian di ICT ini saya kemarin pegang juga 1 tahun. Teman-teman Anda juga banyak yang ke ICT. ICT kebanyakan kemarin di Malaysia sama Australia ada yang keterima ya. Karena sekarang masih online ya terpaksa online. Kecuali yang IISMA itu Anda benar-benar ke luar negeri. Kalau yang ICT, Anda masih bisa kuliah di sini, tapi dapat materi dari Malaysia, dari Australia, yang ICT. Tapi ini juga ada seleksinya, Anda ikut saja programnya ini. Biasanya minimal semester 3 ini ya. Anda kan sudah bisa ikut. Kemudian saya juga Ketua Pusat Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini biasanya dosen-dosen yang mau ngambil penelitian ke LPPM harus dapat tanda tangan saya untuk bidang IT, yang risetnya bidang IT. Nah, ini nanti Anda bisa ngambil dari sini beberapa penelitian saya yang bisa Anda download, kemudian Anda jadikan mungkin gambaran riset apa yang kira-kira cocok dengan saya. Misalnya suatu saat nanti Anda mau ngambil PKM bidang apa ya, kemudian magang juga ada perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan bisa apa, IT, IoT dan lain-lain ya, AI. Nah, kalau kemarin kebanyakan riset-riset kita di IoT Research Group sama AI Research Group. Yang AI ini ada kelompok dosen juga mahasiswa. Kalau Anda mau gabung, bisa tanya temannya yang sudah gabung di AI Research Group yang student ya. Kalau IoT ini saya sementara masih membatasi dosen-dosen, tapi dosen-dosen bukan hanya dari UPN, tapi dari kampus-kampus lain juga. Tapi kalau mahasiswa Anda mau gabung juga boleh saja ya. Tapi nanti harus kita buatkan sendiri IoT Research Group, tapi untuk student gitu. Drone robotik ini juga sudah teman-teman biasanya membantu kalau ada kegiatan pameran dan sebagainya, itu bisa masuk. Selain untuk riset skripsi, sekarang juga karena ada riset yang modelnya independen, Anda boleh riset terus diklaimkan. Caranya gimana? Ya risetnya Anda lakukan di luar, gitu enak ya. Kemarin dari LIPI juga ada, tapi saya yang kemarin terus keburu pandemi, kita sebenarnya mau ngirim mahasiswa kita ke LIPI Bandung, gitu. Kita sudah data, mahasiswa yang ikut, banyak juga yang ikut. Sekarang akhirnya sudah pada lulus karena nggak jadi programnya. Karena begitu ada pandemi dibatalkan. Tapi sebenarnya anak-anak mau dikirim ke sana untuk riset independen. Jadi Anda bisa lakukan riset di tempat lain. Nah, ini salah satu topiknya bisa saja ke drone atau robotik atau yang lain ya. Termasuk Fisker Lab. Fisker Lab ini ikan di depan itu, di lantai 1 itu penelitian mahasiswa juga untuk yang meneliti ikan. Ya, itu sudah melahirkan banyak sarjana komputer ikan gitu. Ya. Jadi penelitian ikan sudah dilahirkan banyak di situ, terutama untuk mengendalikan lingkungan airnya pakai Internet of Things juga. Jadi kalau ikan itu kalau kurang makan masih bisa hidup ya, tapi kurang oksigen dia bisa mati. Nah, terutama ikan koi kayak gitu-gitu. Nah, itu penelitiannya di sini bisa Anda klik saja. Nah, mungkin seputar ini kalau ada mau tanya boleh. Belum ya? Ya, ada yang mau tanya. Ya. Oh, yang online terputus, wah ini kita harus lihat. Wah iya ini, ini internet saya ini, karena ininya belum dipasang ini, kabelnya belum nyampe. Jadi kabel kita kemarin terputus sampai di situ, nah ini terpaksa harus di refresh ini ya. Jadi ini saya pakai paketan saya. Kok sebentar ya, saya refresh barangkali. Ya gitu, harus ada yang melaporkan kalau ada yang terputus, jadi kita coba sambung lagi ya. Padahal di sini full ini ya, ininya full, tapi paket saya. Ya tadi saya pakai Telkomsel. Bentar. Iya iya. Tapi yang lain-lain masih connect ini ya. Ininya masih connect. Terus tinggal ininya saja nih, Google Meet-nya ya. Atau ini ditutup dulu saja. Sidosnya saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Full di sini aja. Nah, ya, harus sabar ya. Ini sambil menunggu refresh biar temannya bisa connect. Ini sebenarnya kita sudah mau siapkan jaringan, jadi kabel, tapi kemarin kehabisan ininya, dipakai di gedung 1 sudah habis. Mudah-mudahan sudah dibelikan lagi. Iya ini, gimana ini? Atau harus saya refresh dari sini? Oh enggak ya?
Mestinya kan ini sudah cukup, Mas ya. Oh, sebentar, saya lihat paket saya. Harusnya masih cukup. Eh, itu kok. Sekarang tanggal 7 loh. Mobile data, spot. Wah, iya, agak lambat ya. Tadi sudah lama tuh barusan itu? Kok putusnya? Putusnya sudah lama Pak? Apa barusan? Oh iya, baru ya. Ya, sudah. Ini Telkomselnya enggak tadi. Lain-lainnya Google misalnya. Oh, masih lancar Google-nya. Oh ini, join lagi nih ya. Oh ini ada dua-dua. Wah ini sorry yang di rumah terputus ya. Ini kita tanpa disadari tadi putus. Ini karena saya pakai paket saya sementara nanti ke depan ini akan dipasang jaringan kabelnya. Oke, tadi sampai di mana ya? Sudah, oh ini ya cuman baru cerita ini saja sih. Oke, ini berarti belum kita sharing lagi. Ini kita share lagi entire screen-nya ya. Nah, ini terus ininya masih aktif. Bandicam-nya masih nyala ya. Nanti kita putus-putus saja. Nah, ini yang di kayak pakai tangan satu ini ya. Ini tadi ini ya. Oke, sekarang kita ke RPS atau RPS ini sebenarnya masih akan dimodifikasi, diupdate sesuai perkembangan zamannya. Jadi Anda ini tadi sudah saya kirim di grup ya, RPS-nya ini sebenarnya tidak semua dari yang ada di sini, tapi bukunya masih sama. Kalau Anda lihat di yang terakhir, ada daftar pustakanya itu. Oh mana pustakanya enggak? Atau di atas ya? Disebutkan. Ya ini bukunya Russell. Kalau di sini ya nggak seberapa bagus ya, kurang ini ya, kurang cerah. Bukunya Russell yang tadi sudah saya kirim AI Modern Approach ya, itu juga sudah saya kirim ke grup. Nah kalau dari bukunya itu tidak semua yang harus kita pelajari terlalu banyak. Kita nanti akan coba ini yang kayak gini-gini masih bisa lah ya. Agen cerdas ini ciri khas dari awal kuliah AI biasanya agen cerdas, intelligent agent ya. Kemudian logik-logik yang ini masih jalan, mungkin sampai fuzzy type 2 yang terbaru. Fuzzy type 2 di sini masih belum ada, tapi di internasional sekarang fuzzy yang biasa, konvensional itu sudah hampir jarang dipakai ya. Sudah ke fuzzy type 2, fuzzy tipe 2 gitu ya. Kemudian UTS, nah setelah UTS nanti ada Bayes ada nggak? Ada Bayes, ada neural, ada deep learning sampai natural language processing ya. Di sini kan nggak ada nih. Ini NLP-nya nggak ada, ini cuman ke jaringan neuralnya ada. Nah ini seingat saya sudah saya buatkan ringkasannya. Oh ini belum saya ini ya. Nah, ini dari agen cerdas, kemudian representasi pengetahuan seperti ini. Jadi sebagian saja enggak, saya ambil semua dari buku tadi. Kemudian yang penting nanti Anda target saya bisa ngoding di fuzzy sama fuzzy type 2. Karena ini masih misalnya Anda nanti buat skripsi, Anda buat bahan MBKM, ini masih cukup powerful. Kata kuncinya fuzzy type 2 ya. Itu kalau Anda cari di paper-paper internasional masih banyak dianggap. Baru UTS, nah setelah UTS nanti ada Bayes,
Kemudian yang model pembelajaran itu dicirikan dengan neural yang sudah lahir kembali namanya sekarang deep learning ya. Nah, kemudian nanti sama belajar codingnya deep learning pakai Python. Kemudian yang terbaru lagi namanya NLP ya, Natural Language Processing. Nah, kita sampai di situ harapan saya baru AS. Nah, ini kayaknya perlu saya kirim juga ya di grup tadi. Di grupnya. Oh, gimana? Kok nggak enak jadinya? Sini ya. Sini ya. Ini yang penting untuk dipelajari, jadi tidak semua kita ambil yang sebagian sesuai yang ada di sini. Intinya nanti di NLP ini yang paling menurut saya paling ngetrend sekarang. Anda bisa terapkan banyak pakai suara kita ya. Ini sebenarnya kalau Anda terapkan sekarang, Anda nggak perlu ngetik ini, Anda tinggal ngomong keluar sendiri kan. Text to speech to text tidak ada, text to speech juga sudah ada. Chatbot yang penjawab otomatis. Kalau orang kan ada batas jam, capek gitu. Nah kalau pakai robot gitu bisa kerja siang malam. Tadi ya, kelas E ya, KJB. Ini kita coba batasi ini saja. Ini ringkasan dari RPS-nya ya. Ini ringkasan dari RPS-nya kira-kira seperti itu yang kita bahas. Kemudian toolsnya nanti Anda pakai ini, pakai Python ya. Ada di kuliah yang pertama tadi ya. Ada di pengantar KJP tadi. Satunya tadi. Ini sudah. Yang di pengantar sini. Ini kan Anda harusnya sudah tadi mana? Kayaknya saya ada. Oh ini pustakanya. Ini topik. Oh sudah ada di sini ya topiknya sudah saya jelaskan di sini. Oh nggak ada ini ya. Oh di bagian belakang kayaknya ya. Oh nggak ada. Seharusnya Anda bisa dulu ada linknya saya kasih di mana ya. Link yang Anda bisa download dulu ininya Python-nya. Kok nggak ada di sini? Mungkin belum saya kasihkan apa yang ini. Oh belum, ini baru ringkasannya tadi. Nggak apa nanti ininya saya ini lagi. Saya siapkan dulu nanti saya kirim ke grup saja ya. Ininya. Nah oke, ini sambil dipantau temennya kalau ada yang putus nanti saya dikasih tahu. Jadi kira-kira KJP itu apa saja. Tapi sebenarnya ini ada satu link lagi yang bisa Anda langsung ambil skripnya. Jadi kita nanti pakai Python saja. Kalau saya pakai Java boleh Pak, karena sudah terlanjur Java boleh ya. Jadi nggak harus Python, tapi kalau misalnya Anda masih 50-50, jadi masih baru ngawali semua, saya sarankan Python ya. Apalagi kalau Anda pakai MATLAB, wah itu MATLAB Anda harus keluar duit terus ya. Kenapa? Ya kan harus lisensi. Ya, jadi kalau saya nanti lebih suka pakai Python ya. pakai Python. Jadi apa alasannya? Kalau Anda misalnya pakai MATLAB, MATLAB itu kan selain tidak free, jadi Anda harus bayar. Ya bisa sih kalau ada duitnya banyak nggak apa-apa. Kemudian Python itu nanti kalau Anda misalnya belajar deep learning ya kan tadi ada deep learning, Anda harus install lagi toolbox namanya, itu harus bayar lagi. Jadi dia setiap kali perlu komponen apa masih harus bayar, selain MATLAB-nya itu sendiri. Nah, selain dia tidak free, dia tidak open source. Nah, ini dua hal yang menurut saya kurang fleksibel buat student ya. Jadi selain tidak free, tidak open source. Nah, terus kalau Anda mau naik sedikit ke Java, Java itu kan pemrograman Java itu free, ya kan bisa Anda pakai, tidak perlu bayar seperti MATLAB tadi. Tapi dia tidak open source juga, ya. Source-nya dari Java kan tidak pernah dikasihkan. Nah, gitu. Nah, sedangkan yang Python, nah ini rekomendasi saya Python, dia selain free, Anda nggak perlu bayar, dia juga open source. Nah, ini kelebihannya. Jadi dia selain free juga open source.
Kemudian lagi apa? Dia bisa running di semuanya. Jadi Anda running di apa sekarang pakai Windows atau pakai Linux, pakai Mac, yang ada pakai Apple itu tetap jalan semua. Jadi Python powerfulnya di situ. Dia juga bisa yang desktop base, jadi biasanya diinstal tool Spider, ya, atau dia pakai web base, pakai Jupyter, ya, gitu. Jadi kalau Anda install Anaconda itu, kalau ada yang ingin praktis pakai Anaconda, di dalamnya sudah ada Spider, ada Jupyter. Jadi kalau misalnya mau ngoding pakai desktop, bisa pakai Spider, kalau berbasis web pakai Jupyter. Ya. Tapi kalau saya sekarang sudah saya lalui, akhirnya saya sudah males yang desktop, akhirnya ke Jupyter saja sudah cukup. Jadi nggak perlu install Anaconda, bisa lebih hemat komputernya nanti ya. Nah jadi, tapi kalau Anda perjalanannya kemarin, Mas, saya sudah belajar MATLAB, Pak. Nah, itu biasanya kalau dari teman-teman yang sudah tadinya MATLAB, itu ke Spider dulu. Spider itu ada view MATLAB style namanya. Jadi Anda bisa ngoding seperti MATLAB, ngoding Python tapi MATLAB style gitu. Itu dulu perjalanan saya. Jadi karena saya sudah bertahun-tahun pakai MATLAB, akhirnya untuk pindah ke Python harus lewat situ dulu supaya tidak hilang style MATLAB-nya. Tapi kalau sudah lama dan Anda misalnya masih 50-50, masih baru belajar mulai semua, ini juga masih akan, ya berarti cukup pakai yang Jupyter ya. Nanti ada saya ajari cara installnya, tinggal di download Python-nya, kemudian diinstal Jupyter-nya. Cuma syaratnya harus connect internet biasanya, karena butuh library dan sebagainya. Nah, jadi saran saya nanti yang berbasis web saja lebih powerful. Lepas saya tidak ingin install di laptop, Pak, saya ingin ngoding di Colab. Wah, kalau ada sudah pengalaman install di bukan install kalau di Colab, tinggal pakai. Itu sudah diinstalkan oleh Google. Jadi collaboration itu, jadi Google Colab itu sudah menyediakan juga Anda kalau mau ngoding langsung di web, pakai cloud-nya Google. Ya, gitu ada. Jadi ada mahasiswa saya yang nawar, Pak, laptop saya nggak terlalu cepet, jadi saya males juga install itu, boleh nggak saya ngoding langsung di Colab, langsung di Drive gitu, di Google. Nanti dia pakai login Gmail-nya, kemudian ngodingnya langsung ke Google, lewat Google Colab. Ya boleh nggak masalah. Dalam beberapa hal, kadang kecepatan juga lebih tinggi pada saat Anda bekerja dengan image misalnya. Di situ sudah disupport GPU dan TPU ya. Graphical Processing Unit dan yang Tensor Processing Unit. Oke, itu mungkin nanti saja, mungkin di pertemuan kedua. Tapi boleh juga sih kalau Anda sudah mau ngawali install dulu Python-nya juga boleh. Anda pakai cara Anda sendiri ya, sebelum saya ajari. Nanti kalau pakai cara saya, mungkin ada satu file juga cara install Jupyter Notebook supaya bisa ngoding Python ya. Nanti saya kasih filenya ya. Nah, kita konsepnya dulu sedikit, konsep dari KCB-nya sendiri, sedangkan konsep ini baru bisa Anda realisasikan kalau Anda bisa ngoding kan. Nah, salah satu toolsnya adalah Python itu nanti ya. Cuma saya tadi kok lupa di slide tidak saya tulis linknya untuk download punyanya ini. Jadi di internet itu sudah ada source code Python pelengkap bukunya ini gitu loh. Pelengkapnya bukunya Russell ini. Itu ada yang ditanyakan dulu dari bukunya tadi sudah nggak ada masalah ya. Kemudian dari Python-nya, kenapa harus Python, Pak? Ada yang sudah jagoan ngoding pakai bahasa lain? Misalnya ada .NET gitu, boleh juga. Saya tidak pernah membatasi. Yang penting begitu saya ingin agen cerdas, Anda bisa ngoding cerdas. Nanti pada saatnya belajar deep learning, pakai NLP dan sebagainya, Anda mau pakai bahasa Anda sendiri, nggak masalah ya. Kelebihannya kalau Python, oh ya satu lagi, Python itu kalau Anda mau kawinkan dengan Arduino, kalau misalnya nanti Anda mau ke robotik, ke mikro, itu dia lebih powerful juga, lebih mudah. Jadi salah satu robotnya anak-anak yang dikerjakan untuk tugas akhir itu sudah pakai dua bahasa pemrograman running langsung. Ya. Satu pakai Arduino untuk mikronya bergerak, maju mundur robotnya. Nah kemudian dia komunikasinya lewat serial port, kemudian codingnya di Python. Ya kan? Kenapa? Ya karena kalau saya ngoding di mikro kan kecil, memorinya juga terbatas. Semua ngoding di situ terbatas. Nah supaya tidak terbatas, ya pakai laptop kan. Pakai laptop terus gimana? Ya bisa pakai apapun, salah satunya pakai Python.
Ya, nanti robotnya jadi apa? Python ini laptopnya ini jadi naik di robot gitu. Anda belum pernah lihat ya? Sebentar saya tunjukin biar ada gambaran. Ini sekedar ini sih ya. Ada yang jadi anggota komunitas robot? Belum. Ah, ini temannya sudah diajak yang lain. Jadi biar merasakan nikmatnya ya. Yang kapan hari kan sudah tanding yang di mana itu? Yang KRTI ya. Ya kita tahun kemarin kan KRTI-nya sudah sempat finalis ya. Yang sebelumnya lagi kita sudah tanding di Malang itu yang bola ya, KRSPI. Ya, jadi Anda bisa belajar banyak kalau ikut di komunitas. Ya, ini sebentar saya tunjukin bentuk robotnya biar ada bayangan AI itu realisasinya seperti apa gitu. Jadi kalau yang kita pelajari ini kan teorinya ya. Nanti prakteknya salah satunya bisa Anda terapkan di robot. Sebentar, saya kok agak lupa. Ada di sini. Monef ya, ada di Monef kemarin seingat saya. Monef laporan. Monef. Nah ini ada di Monef hasil. Ya ini ya. Biar ada gambaran bentuk robotnya. Nah, ini salah satu yang kita kembangkan untuk kampus Bela Negara. Jadi robotnya namanya BNU ya, Bela Negara University ya. Ini gambarannya ya kayak gini kira-kira. Ini dia nanti ada gambaran ya. Ini agak lambat ya. Nah, kayak gini. Jadi robotnya berupa laptop yang layak di robot, atau robotnya sudah disiapin dulu yang seperti biasa, yang apa istilahnya wheel robot ya, bukan leg robot, robot beroda. Itu sudah disiapin dulu, runningnya semua pakai Arduino pemrogramannya. Ininya apa nanti komunikasinya lewat serial ke laptop. Nah, codingnya yang Anda pelajari sekarang, yang kita pelajari AI ini, semua masih bisa jalan di situ. Dan nanti misalnya Anda menerapkan natural language processing nanti ya, jurus pamungkasnya itu. Pamungkas dari AI yang kita pelajari nanti kan NLP, natural language processing. Anda bisa komunikasi gini, dikenali. Maju, robotnya maju, mundur, berhenti, suruh kejar bola, kejar misalnya ya, pakai suara. Itu nanti semua Anda bisa running di situ. Nah, programnya bisa pakai Python, ya karena pakai laptop kan. Karena laptopnya jalan sama robotnya, kemana-mana jalan bersama robotnya. Ya seperti ini ya. Nah ini nanti bisa connect ke internet, bisa connect ke cloud, dan kemana-mana bisa Anda mobil lewat handphone, dan bisa Anda terapkan pakai IoT dan lain-lain ya. Nah, saya ingin nunjukin yang ini karena AI kita nanti bisa digabung di situ. Ya, AI-nya nanti bisa. Ini contoh gambarannya laptop ya. Ini aninya sudah ada laptop apa laptopnya? Ya laptopnya ya laptop kita. Ininya robotnya sudah ada. Jadi ini kan bisa untuk penelitian mahasiswa juga, untuk dosen juga bisa. Nah ini dan sudah dihakikan beberapa ya untuk pergerakannya tadi kan. Nah kira-kira penerapannya nanti seperti itu. Syukur-syukur Anda gabung di komunitas robot. Tapi anak-anak kalau selama pandemi gimana? Online ya. Wah ini online belajar mikronya agak susah ya. Jadi Anda harus beli sendiri-sendiri jadinya, mikronya, robotnya. Tapi nanti kan sekarang sudah boleh separuh offline. Anda punya lab lantai 2 itu, yang di lantai 2 itu bisa Anda pakai untuk komunitas kalau sesekali untuk riset. Tapi karena itu namanya lab riset, sebenarnya untuk dosen juga boleh. Jadi bisa dijadwal lah kalau Anda ingin melakukan riset di lantai 2 itu, ada 2 lab. Anda dan kawan-kawan yang ikut di sini. Ini masih running. Terus ini teman Anda masih nggak ada masalah ya? Bisa jalan. Nah, agak lambat lagi. Oke, ini teman-teman Anda masih ini. Yang di rumah bisa ini jelas menangkap penjelasan saya? Iya Pak, jelas Pak. Jelas ya. Oke, kalau ada tanya boleh langsung tanya ya.
Oke, sekarang ke yang tadi, di pengantar tadi ya. Di pengantar ini sebenarnya secara garis besar yang akan kita pelajari, cuman codingnya nggak disebutin di sini. Nanti ya Python tadi ya, sebagai untuk merealisasikannya. Bagi yang kebetulan ngambil juga mata kuliah pilihan mikro, nah nanti bisa digabung jadi robot tadi. Tapi kalau misalnya belum ya semester yang akan datang ya, semester 5, 6 gitu. Ini yang tadi sudah kita, bukan yang ini, kalau materi besarnya ini ya, ini materi besarnya tadi sudah yang bisa saya ringkaskan dari buku itu, dari mulai agen cerdas biasanya, baru representasi logika ya, sampai ke fasi tab 2. Anda sudah boleh cari-cari nanti, tapi resource-nya akan kita berikan semuanya. Dan setelah UTS nanti insya Allah ke Bayes, karena Bayes ini penting untuk probability ya. Kemudian ke learning, nah ini nanti ada neural, ada deep learning dan cara ngodingnya, baru terakhir di NLP. Jadi kira-kira setelah UTS masih ada 3 topik, yang sebelum UTS kira-kira juga 3 topik. Nah, tapi 3 topik ini plus codingnya gitu. Jadi saya senangnya Anda selain konsep coding gitu, supaya bisa membayangkan ya. Cuman sayangnya kok linknya nggak saya taruh di sini ya. Kalau seperti ini kan Anda tinggal baca sendiri apa itu AI ya, kan nggak perlu kita bahas terlalu jelimet lah ya. Sejarah-sejarah AI ini saya kira bisa baca sendiri, bisa dilalui. Kalau bukunya tadi sudah pakai bukunya Russell ini sejak nggak salah zaman saya kuliah juga sudah ada ya. Buku lama ini termasuk. Oke, penting AI itu di mana, kita ambil kata kuncinya saja ya. Nah, ini kalau ini sejarahnya ini menurut saya nggak terlalu ini ya. Sejarahnya dari fisiologi dan ini penerapannya maksudnya itu bisa di mana-mana AI itu muncul. Pada dasarnya sih bagaimana mesin ini bisa jadi pengganti kita ya. Kalau kita kan manusia super AI kan, manusia tidak hanya AI yang mati, yang diprogram ya, yang memprogram, yang program tentunya yang menciptakan kita, tapi kita seolah-olah masih bisa masih bisa berpikir ya, membedakan baik dan buruk dan sebagainya. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh sistem ya, kecuali sistem itu dimasukkan. Nah, jadi itu yang nanti akan menjadi pembeda kita dengan robot gitu yang. Nah, ini sebenarnya pada intinya, tetapi dalam banyak hal yang berulang ya, sesuatu yang perlu membuat keputusan seperti Anda berpikir seolah-olah berpikir. Nah, itu yang selama masih memungkinkan diimplementasikan di AI itu saat ini kan perkembangannya cukup luar biasa. Apalagi yang robot apa itu yang bisa berkomunikasi itu seperti sudah bisa menangis, bisa ya, bisa tertawa, ada emosionalnya juga. Itu perkembangannya. Nah, ini dari 43 itu Indonesia belum merdeka malah ya, sudah ada AI ya, sampai yang kekiniannya. Nah, state of the art-nya, state of the art itu perjalanan dari masa ke masa dari AI ya, dari mulai konsepnya sampai ke implementasinya ya, dari masa ke masa seperti apa? Ya tentunya penerapannya sudah sangat banyak sekali. Di sini kan salah satunya Anda mungkin yang pernah ke Jatim Park Malang itu ada tenis meja lawan robot ya, ada sudah mungkin itu ada yang pernah, saya dulu pernah main ya, lumayan bisa kembali kita cemas seperti apa masih balik. Jadi kalau Anda di kampus itu juga ada tenis meja, boleh Pak mahasiswa, boleh, itu kan sudah kita sediain di bawah, Anda pasang sendiri. Tapi kalau main tenis kan nggak bisa sendirian, paling tidak 2 orang. Anda boleh main, alam 4 juga bisa. Kalau istirahat sambil nunggu kuliah lagi main dulu boleh. Kalau konsep ini kan di kampus lain ada anak-anak belajar itu kan kadang sampai sampai capek gitu, untuk refreshingnya ada yang bawa bola basket, kebetulan di kampusnya ada basket. Kalau kita kan kurang memungkinkan untuk basket, ya pingpong itu aja. Jadi kalau Anda capek, Anda bisa main pingpong di lantai 3 ya, di lantai 3. Terus ini kalau pandemi Pak, ya justru pandemi Anda malah butuh olahraga. Ya kan, jangan dibalik, tambah loyo di rumah aja nggak dapat oksigen. Jadi mestinya Anda kalau situasi seperti ini itu harus menyehatkan ya,
sehat itu bisa salah satu ikhtiarnya ya olahraga, vitamin dan terus apa namanya sirkulasi udara yang bagus, matahari dan sebagainya ya. Kita siapkan di lantai 3 itu mahasiswa kalau sore kadang ya main di situ. Saya senang saya lihat anak-anak main supaya nggak bosan. Terus kalau Jumat ketemu renang di sini ada sudah renang di kampus? Ya itu. Tapi sekarang hijau ya. Itu perlu dibeningkan lagi. Gak tahu gimana kok bisa. Saya belum renang lagi karena masih hijau. Ya artinya Anda harus imbang lah ya antara ini biar kalau di rumah terus saya kira tambah stres ya. Ya kecuali memang ini ya masih butuh untuk apa ya menguatkan badannya gitu. Kalau sudah kuat buat jalan-jalan. Nah ini state of the art-nya dari perkembangan dari masa ke masa untuk AI ya. Nah ini yang sekarang kan juga sudah ada mobil yang tanpa awak ya. Jadi Anda tinggal tidur gitu, mobil Anda bisa ngantar Anda sampai di rumah, sampai kantor. Di Indonesia belum ini. Di Indonesia belum ada, nggak tahu di Indonesia memungkinkan nggak ya. Ini harusnya sih ya tetap memungkinkan karena dia bisa mengenali di depan ada kendaraan lain atau orang jalan. Ya. Cuman kita kan pedestriannya nggak terlalu bagus. Pedestrian itu orang lewat yang di trotoar-trotoar itu. Kan trotoar kita masih kadang ada trotoarnya, ada enggak. Gitu. Ini yang agak susah. Juga ada mahasiswa, bukan mahasiswa ya, mungkin di paper itu pedestrian itu juga bisa jadi bahan apa deskripsi ini apa namanya skripsi gitu. Ada yang meneliti orang yang jalan, tapi kalau jalannya trotoarnya nggak lengkap gimana dia masih bisa jalan nggak? Nah sebenarnya kalau Anda amati di trotoar itu selalu di tengah itu ada yang beda sendiri kan? Ada yang ya silakan. Apa Bu? 305. Jam berapa Ibu? Nah itu kayaknya harus geser. Kan biasanya kalau kita mulai 9.30 selesainya jam 12. Iya. Iya Bu. Ya, ini jadwalnya masih kacau juga. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin akan diperbaiki ya. Jadi penerapan AI sekarang sudah cukup lumayan ya. Jadi yang saya cerita mahasiswa tadi juga, termasuk yang di depan sini, anak-anak duduk-duduk itu juga bisa jadi bahan riset. Tidak ada yang salah satu mahasiswa saya sudah lulus, sudah kerja di, mungkin malah bikin usaha sendiri ya, drone. Karena drone itu sekali dia dapat pekerjaan 20 juta. Gitu. Dia kerjaannya cuma nerbangin drone, dianalisis, keluar dikasihin perusahaan yang order ya. Nah waktu itu dia bingung, ini sudah angkatan berapa Anda kok nggak lulus-lulus? Saya tanya, Pak saya bingung topiknya, loh kerjaan Anda apa? Loh saya tiap hari ngedrone, loh itu sudah bisa di TA kan, bisa deskripsikan. Akhirnya saya suruh ganti datanya anak-anak yang cangkruk di gazebo itu. Jadi yang tadinya dia ngerbangkan di, katakanlah di kebun kelapa sawit gitu, objeknya kan kelapa sawit ya. Nah ini sekarang dirubah, objeknya ya anak-anak itu teman-teman yang cangkruk. Anda bisa kenali ada berapa student yang bergelombol di situ ya. Ini kan ini orang atau bukan. Ya kalau kita kan mungkin tinggal lihat oh itu orang. Tapi kalau drone, nah ya. Jadi drone itu membantu mendapatkan citranya, nanti analisisnya pakai AI. Nah gitu. Jadi AI-nya digabung dengan hasil citra drone tadi. Alhamdulillah anaknya sudah lulus ya. Jadi kalau Anda cari di kumpulan skripsinya anak-anak mungkin di ruang baca atau di perpus pusat yang TA-nya drone sudah ada kita. Beberapa kali dilakukan. Ya salah satunya menggabungkan AI dengan hasil pembacaan drone tadi. Selain orang-orang yang jalan di trotoar, termasuk anak-anak yang jalan atau ramai di gazebo itu bisa. Jadi anak-anak kalau jalan-jalan di mall itu kan bawa kameranya bisa dimanfaatkan untuk dapat data itu. Dapat data anak-anak yang jalan-jalan di mall ya. Anda bisa kalau Anda ke mallnya jam-jam berapa ramainya, sepinya ya bisa dibuat analisis ya. Jadi kalau Anda bidang informatika atau IT itu untuk nyari bidang apa untuk skripsi harusnya tidak susah. Itu makanya saya heran loh kok sampai ada yang 2015 belum lulus ya. Ini saya juga heran. Tapi yang di sisi lain teman-teman yang sudah cepat, ini sudah semester 4 seperti Anda sudah tanya-tanya skripsi itu. Nah caranya gimana? Di DKM kan dulu gitu.
Jadi ada yang ke PKM dulu, PKM-nya itu tembus tidak tembus, tetap nanti akhirnya Anda kerjakan jadi PKL juga. PKL akhirnya apa dikerjakan nanti jadi skripsi. Dulu nama programnya adalah 3 in 1. Jadi PKM, PKL, skripsi gitu. Lah gimana caranya, Pak? Ya tinggal dibagi saja. Dulu saya membagi anak itu ada 3 ya. Dia keterima PKM-nya itu budidaya udang. Ya, budidaya udang, bikin miniaturnya. Nah, terus dia bisa jadi PKL. PKL-nya di mana? Ya dinas perikanan. Ya, ke dinas perikanan. Tinggal saya hubungkan kan saya bidang 3, tinggal hubungkan. Oh, tapi waktu itu saya belum ini ya, belum di bidang 3, tapi anak-anak sudah bisa nyari sendiri ya. Jadi dia kalau sekarang maksudnya, kalau sekarang ada yang seperti itu kita bisa hubungkan. Anda butuh dengan siapa? Jadilah PKL. Nah terus untuk skripsinya Pak, ya kan sama-sama udang tapi metodenya bisa lain-lain. Ya gitu. Jadi satunya mungkin udang Anda amati apanya pakai AI apa gitu. Salah satunya ada pakai fuzzy type 2, kemudian satunya mungkin pakai kontrolnya, tuningnya pakai deep learning gitu ya. Satunya lagi pakai extreme learning, cuma extreme learning nggak kita pelajari di sini, mungkin bisa dipelajari di mata kuliah machine learning ya. Gitu. Jadi kalau saran saya, apa ini? Sebentar ya. Masih ngajar bos? Ngajar. Oh siap. Yeah. Wah ini saya lihat di sini kelihatan Anda ya. Sebentar saya lihat di sini. Oh, tuliskan nama maksudnya gimana? Jelas nanti aja. Nah, ini perkembangan AI-nya seperti itu sampai yang ini sudah saya kira sudah menjadi wilayah yang profit ya, di bisnis juga sudah diterapkan ya. Seperti ini juga di visual robotik ya, di robotik yang sudah bisa, yang robot dari tetangga kita di ITS itu sudah dapat pesanan banyak sekali itu. Yang robot apa namanya? Raisa ya. Raisa untuk COVID itu kan dia bisa untuk mindah tanpa kita nyentuh ya. Bisa diperintah juga. Itu saja sudah dapat pesanan dari Dikti berapa puluh gitu, cuman nggak sanggup terus dipecah-pecah. Artinya apa? Ya memang karena kebutuhan. Jadi kontribusi Anda kalau belajar AI nanti bisa nggak main-main. Apalagi Anda bisa gabung di komunitas robot, nanti malah untuk menolong kehidupan ini juga lebih bermanfaat ya. Nah termasuk yang object detection ini beberapa kali diterapkan untuk ikan itu. Jadi ikan yang ada di akuarium lantai 1 itu mengenali ikan-ikannya bisa pakai ini. Jadi dilakukan pelatihan dulu, kemudian dia bisa, nanti ada kotaknya ini, nanti ada tulisannya, ikan apa namanya itu ya. Saya lupa namanya ikan apa aja yang ada di situ. Ya misalnya cupang ya cupang, tapi itu bukan cupang. Yang di lantai 1 itu anak-anak dulu itu, deskripsinya mulai tahun berapa ya? Itu masih update ya, sampai sekarang masih lumayan gitu. Nah, kira-kira seperti itu karena ini masih pengantar saja, sekalian testing ini ya, testing sistemnya. Jadi cuman saya lupa linknya yang untuk source code-nya itu ya. Sebentar saya carikan sebentar barangkali ada. Ini masih presenting ya. Sebentar, saya stop dulu. Ini teman-teman, ini sambil. Cuman kalau saya gini anak-anak nggak lihat aktivitas saya yang tadi ya. Ya nggak apa sih sebentar, ada Anda sambil boleh pikirkan pertanyaan. Anda pikirkan pertanyaan kita nih untuk hari pertama santai-santai dulu ya, sambil testing sistem hybridnya. Ini saja ya yang untuk Anda siapkan. Anda perlu menyiapkan Python-nya sebentar ya. Kelas apa tadi? KCB ya.
ke CB ini saya kasih cara instalasi Python dulu ya. Saya anggap Anda belum bisa aja ya. Nanti biar bareng-bareng. Meskipun sudah mahir, nanti Anda sama teman-teman masih bisa bareng-bareng lah ya. Ada, saya kasih nama instalasi Python. Nah ini. Saya kirim di grup dulu biar nanti ada ini. Nah, ini karena syaratnya Anda bisa Python. Dan saya biasanya kan konsep itu salah satu mengukur Anda menguasai konsep kan dari coding. Ya, kalau saya melihatnya gitu. Kalau Anda bisa ngoding, saya pikir Anda konsepnya sudah lebih daripada hanya sekedar hafalan-hafalan ya. Kecuali untuk ini sih ya, untuk UTS UAS kadang itu kita perlu ada syarat, ada buktinya bahwa Anda melakukan UTS UAS. Tapi sebenarnya saya lebih suka Anda itu praktek sebenarnya. Itu karena langsung kelihatan. Nah ini sudah saya taruh di grup ya. Wah ini ada saya sering lagi, sebentar saja saya tunjukin. Anda boleh tanya apa saja. Yang saya pinginnya tadi itu ya 3 in 1-nya ya, diusahakan di satu kelas ini bisa ikut semua PKM nanti jadi PKL semua. Tapi sekarang PKL juga nggak perlu pusing Anda, karena masuk ke MBKM sudah ada PKL-nya. Jadi Anda sekarang paling enak. Kalau saya era sekarang ya ada, saya ambil semua itu. Jadi dulu KKN cuma 2 bulan, sekarang bisa 6 bulan. Itu bisa ngapain aja nggak tahu saya. Itu ada bisa dapat 40 SKS, cepet banget itu. Ya tadi yang tadi paralelnya. Jadi Anda hidup di era yang serba ini harus AI juga, Anda harus cerdas juga mensiasatinya. Anaconda, oh bukan, tadi ini ya, yang saya share barusan. Ini saya tunjukkan sedikit, tapi kalau Anda sudah terinstall di laptopnya ya sudah bagus. Sekarang kayaknya sudah Python 39 mungkin ya. Ini yang saya berikan contoh ini masih Python ya. Ini 38. Ini saya cuplik dari buku saya. Ini bukunya ada di perpus ini kalau Anda baca-baca di ruang baca di sini namanya ya. Di ruang baca ada. Ini ada di halaman berapa itu ada saya tunjukkan cara instalasi Python-nya. Nah, pada saat saya tuliskan buku ini masih Python 38 ya. Kalau Anda mau yang versi terakhir sekarang 39 harusnya. Nah, ini kalau Anda mau download, Anda download yang Python terbaru kalau mau lebih keren. Nah, Anda ketikkan saja di Google Python download gitu ya. Nanti Anda akan menuju Python. Nah ya ini harusnya sudah Python, 3.10 malah ya. Sudah 3.10, ini perkembangannya sudah cukup pesat sekali. Nah ini 3.10 yang versi kedua, 3.10.2 jadinya ya. Anda boleh tinggal download yang ini yang Windows ini biasanya. Kalau Anda running di Linux dan ini tinggal diikuti cara yang lain ada di sini. Nah, 3.10 Pythonnya. Nah, ini bisa download langsung dari sini. Oke, nah ini Anda boleh yang terbaru. Jadi waktu buku ini saya tulis, ini masih 38, tapi nggak masalah ya. Caranya sama, nanti Anda tinggal download yang versi 38 tadi. Nah jangan lupa kalau ini asumsinya Anda pakai Windows, jadi klik kanan kalau Anda install pakai Run Administrator ya. Jangan lupa klik kanan setelah Anda download Run as Administrator. Nanti keluar seperti ini kan, cuma ada nanti 3.10, 3.10.2 kalau Anda download yang terakhir. Nah ini ya, ini tinggal selanjutnya tinggal next saja. Cuma jangan lupa ada set pad-nya ini, add pad. Ya, yang ini biasanya kondisinya uncheck ya, yang add Python to pad. Ini supaya kenapa? Supaya dikenali di environment-nya Windows ya. Jadi Anda dimanapun nanti bisa mengenali Python-nya. Nah ini ya, ini harus Anda cek. Ini saja ya, ini saya tuliskan di sini. Nah jangan lupa cek ini, baru di install now ya. Install now, sudah tinggal install, tunggu sampai selesai. Nah kalau sudah selesai, tulisannya seperti ini, setup was successful ya. Kalau sudah sukses, Anda boleh cek di command prompt. Cara membuka command prompt bisa ya. Ya di command prompt, tapi jangan lupa pakai administrator lagi.
Ya, ini selalu pakai administrator. Jadi ketikkan CMD, klik kanan di command prompt-nya. Nggak kelihatan ya? Oh, ada kelihatan. Ini. Jangan lupa pakai run as administrator. Nanti ada pertanyaan di yes saja. Nah, Anda bekerjanya selalu di sini. Jadi apapun nanti Anda butuh install library semua di command prompt, ya. Jangan lupa ini ada as administratornya. Nah, ini sudah ada di sini, sudah saya jelaskan install dengan administrator. Kemudian Anda ketikkan Python versionnya. Nanti akan keluar, kalau punya saya 38, kalau Anda pakai yang terbaru 3.10 juga akan keluar ya. Ketikkan Python apa ini version ini bisa di copy sih yang saya kirim tadi, Anda bisa copy, kemudian paste di sini. Nah, ini paste di sini, enter. Nah, keluar versinya, punya saya Python 388. Nah, itu misalnya ya. Ini. Oke, ini kalau dari rumah nggak kelihatan biasanya. Ini saya taruh di kalau dari rumah nggak kelihatan, biasanya saya kalau ngajar saya paste di Notepad. Nah, gini ya. Ini yang di rumah akan kelihatan juga. Oke, jadi ini versinya. Kemudian selanjutnya tinggal Anda install Jupyter Notebook. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya nggak perlu lewat Spider, langsung Jupyter saja, karena nggak perlu Anaconda kan. Nah, ini kita cukup pakai Jupyter langsung ya. Cara installnya, tinggal ketik pip spasi install Jupyter. Ini tinggal Anda copy, jalankan di command prompt tadi ya. Nanti ditunggu sampai selesai ya. Ada pip spasi install, ini ada copy saja. Jadi cara nginstal apa? Nginstal library, nginstal apapun di command prompt itu kalau tidak pakai pip, pakai conda ya. Ya kita pakai yang pip ya. Ini Anda tinggal pip spasi install apa yang mau Anda install. Ini kita Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini buat kita ngoding berbasis web, ngoding Python berbasis web ya. Tunggu sampai instalasi selesai ya. Selesai, kemudian nanti Anda perlu, biasanya ada warning di situ suruh ngupgrade, ya di-upgrade saja. Ini salah satunya suruh ngupgrade pip, ya diikuti saja. Nah, kalau sudah terupgrade, nah nanti biasanya kan kalau Anda ngoding itu Anda perlu simpan di direktori kerja. Biar kalau defaultnya Jupyter itu kecil kan. Nah, Anda nanti selesai kadang nyari-nyari di mana tadi saya ngodingnya ya. Nah, ini supaya tidak nyari-nyari, direktorinya disiapkan. Nah, ini Anda ikuti perintah di sini ya. Pakai perintah generate config ini ya. Ada di sini penjelasannya, nanti lewat file explorer cari file namanya ini Jupyter Notebook config.py ya. Baru Anda cari di situ pakai Notepad Plus misalnya ya, pakai Notepad Plus. Nanti ada cari yang tulisannya seperti ini, direktorinya di mana. Nah, di sini nanti ada apa persennya dihilangkan, di-uncheck dulu. Oh, bukan persen, pagar ya, pagarnya dihilangkan supaya tidak jadi komentar atau komen. Nah, supaya dieksekusi. Nah, nanti tinggal di sini diganti direktori kerjanya. Anda mau ke D atau ke bawah, jadi enak. Nanti semua kerjaan Anda akan ke situ. Nah, kalau sudah disimpan, kemudian di restart, baru dijalankan di command prompt, Jupyter Notebook jalan seperti ini. Sudah nanti akan siap, akan digunakan. Ya. Ini asumsinya kalau ini sudah siap, nanti Anda belajar Python dulu. Belajar Python di internet cukup banyak, salah satunya di channel saya. Tapi di channel saya belum selesai, baru ada 4 topik, gak cover ngelanjutin ya. Belajar Python ya, dari basic, nanti kita gunakan untuk belajar AI. Nah, kurang lebihnya begitu. Nah, karena ini masih pertama, ya santai-santai aja, kita mau diskusi apa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Terutama Python-nya, saya minggu depan pinginnya Anda sudah terinstall Python-nya ya. Ya. Jupyter semacam lingkungan untuk kita bisa ngoding. Nah, jadi apa ya? Ya environment ya nyebutnya ya. Ya, misalnya Anda nggak mau Jupyter langsung ngoding Blue lewat ini command prompt. Nah, itu kurang asik. Itu bikin frustasi. Itu ya. Memorinya yang dibutuhkan. Wah, saya nggak pernah ngitung ya. Biasanya aman-aman saja sih. Dicoba saja. Saran saya pakai Jupyter, karena kalau pakai Jupyter nanti yang keasikan Anda masih bisa disalurkan di sini.
Yang zaman kita, ya zaman saya dulu saya ngodingnya semua lewat Blue tadi itu kayaknya nggak asik ya Pythonnya. Begitu ini sudah lewat apa Jupyter, itu sudah lebih interaktif, lebih ini kalau masih cukup waktunya bisa tinggal dijalankan lewat command prompt ini. Jadi Anda tinggal ketikkan CMD di sini seperti ya tadi ya. Oh tadi kan sudah ya, tadi kan sudah dipanggil CMD-nya ini. Nah ini tinggal dijalankan Jupyter Notebook-nya. Ini copy dari ini juga. Nah jalankan Jupyter Notebook-nya, tinggal di enter. Ditunggu sebentar saja nanti bikin hello world gitu ya. Gitu. Nah ini tinggal tunggu prosesnya, nanti dia akan running di browser ya. Nanti di browser, dan lebih enak kan ngodingnya daripada di sini di blue screen atau di panel apa ini ya, di command prompt. Dulu ngodingnya di sini type apa hello world ya, ketiknya di sini kan tidak asik gitu. Nah itu mending Anda jalankan Jupyternya, nanti sudah running lewat web page ya. Anda mau jalanin apa video, jalanin ini dianalisis. Anda kalau misalnya kuliah pemrosesan citra sekarang ya, analisa citra itu bisa langsung semua pakai Python, cukup powerful. Nah seperti ini kan Jupyternya sudah jalan. Ini Jupyter yang jalan di laptop kita ya. Kalau Anda mau menjalankan Jupyter yang di Colab, pakai Colab, jadi nggak perlu install. Ya, jadi dulu ada mahasiswa yang nawar, Pak saya boleh nggak ngoding langsung di Colab? Boleh saja. Cuman keasikannya beda. Kalau di sini kan Anda nggak dapat apa, nggak punya library, install dulu kan? Anda masih install dulu. Nah kalau yang di Colab sebagian besar sudah diinstalkan Google. Nah ini. Nah seperti ini sudah kerjaan saya yang cukup banyak. Misalnya di Python dasar ya, Python dasar ini cuman belum dilanjutin, ini baru dulu jelasin sampai tipe data, belum saya lanjutkan. Itu tinggal new Python ini kan jalankannya ada Python ya. Nah, ini enaknya kalau Anda pakai Jupyter ya. Ini asumsinya minggu depan Anda harus sudah terinstall Python semua ya. Jadi saya cukup hari ini kenalin Anda nginstallnya. Nah minggu depan Anda sudah terinstall Python, lebih enak. Nah, seperti ini. Nah ini kan runningnya sudah interpreter. Interpreter itu dia juga bisa langsung script keluar gitu. Tapi dia juga bisa scripting, disimpan dulu agak banyak, dibikin loop segala macam. Nah, Anda jalankan ya. Itu makanya yang bisa belajar AI yang dari yang sederhana, JST, deep learning dan sebagainya running di sini. Kemudian komunikasi lihat serial, dia bisa ke robot tadi. Nah itu robotnya sudah jalan dulu, dia menunggu. Robotnya nunggu pakai bahasa Arduino. Pokoknya ada permintaan apa lewat serial dilayani sama dia. Biasanya kan misalnya kode maju ya, dia begitu ada kata maju, robotnya maju gitu. Tidak peduli majunya itu ada apa. Misalnya berhenti ya dia berhenti. Nah berhentinya itu mengenali objeknya pakai Python gitu. Mengenalinya objeknya pakai Python. Selesai dia kirim data maju atau berhenti kalau ada objek. Itu yang dikerjain anak-anak kemarin ya. Nah misalnya ada ngoding sini, nah, ini nggak enaknya kalau tangan satu jadinya ya kalau pakai pegang gitu. Nah, Anda kan sudah bisa ngoding begini. Terus Anda mau biasanya kan gitu buat ya pertama ya. Nah ini dia juga interpreter langsung keluar hasilnya. Ini coding Anda yang pertama ya. Ini Anda sudah bisa bikin langsung di sini ya. Nanti yang sampai expert Anda bikin looping segala macam. Cuman yang looping belum saya jelaskan di channel saya. Hampir ini mungkin kalau sudah agak nyantai nih. Ya mungkin ada yang ditanyakan dulu. Boleh tanya apa saja. Jadi pinginnya minggu depan sudah terinstall ini. Saya prinsipnya orang itu bisa cepat menguasai itu pertama karena senang biasanya. Jadi karena senang dia akhirnya menguasai, lebih mudah menguasai ya. Senang dulu saja. Terus karena dia menguasai dia juga bisa senang. Jadi kadang menguasai dulu terus dia senang. Nah ini dua ini saya pinginnya ada di Anda. Jadi makanya saya tidak terlalu ke yang teori yang susah-susah ya, tapi lebih ke praktek. Nanti teori yang susah-susah bisa dibaca sendiri. Ada literaturnya. Toh nanti kalau Anda nuliskan skripsi tinggal disitasi ya. Sitasi kan maksudnya ada ini susah sekali konsepnya, ya diambil
pahami pakai bahasa Anda, pakai parafrase, dituliskan, disitasi referensinya ke sana. Gitu. Cuman UPN belum punya sitasi sendiri, jadi kalau Anda mau mensitasi, saran saya sih kalau bisa ya tulisan dosen Anda. Cuman kita belum disiapkan seperti di salah satunya di Undip ya. Sebentar, di Undip itu ada link sitasinya Undip kayak gini. Kalau Anda klik sitasi Undip, nah kayak gini. Jadi Anda mencari penelitian dosen Anda ada. Saya pinginnya ini, kecuali Anda ada yang mau ini sukarelawan buatkan. Kalau ada yang ngoding tapi ini pakai web ya, pakai PHP ya, pakai apa GI atau Code Igniter. Ada mata kuliah pemrograman web itu paling GI bisa. Jadi ini kalau diketik ini penelitiannya dosen Undip semua yang keluar, gitu. Di sitasinya Undip. UPN belum punya. Saya pinginnya begitu supaya rankingnya kampus juga naik. Terus kalau dosen-dosen penelitiannya banyak yang mensitasi. Seperti Anda tadi kalau belajar AI kan, wah ya susah-susah ambil dari literatur, pelajari di citasi. Tapi yang prinsipnya Anda paling tidak harus menguasai ya. Nah, yang paling tidak syarat saya di Python saja. Nah, ini teman Anda masih ini ya belum terputus ya. Oh, belum. Ini presentingnya juga masih jalan. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini susahnya kalau di rumah terus kameranya juga dimatikan, saya nggak tahu dia lagi tidur atau apa ya. Ya, tapi ya itu kelebihannya kuliah zaman sekarang sih. Ya nggak apa-apa sih. Itu ada yang mau tanya belum? Ya di rumah? Nggak ada, belum ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, yang di kelas mungkin ada, boleh tanya apa saja. Kalau PKM kita insya Allah tanggal 9 ada sosialisasi dari universitas. Misalkan ada ikut, pinginnya saya hybrid juga kalau nggak bisa ke kampus juga bisa dari rumah. Setiap mahasiswa saya, pinginnya saya motivasi untuk ikut PKM. Jadi PKM itu banyak manfaatnya. Jadi Anda bisa kenal dari mahasiswa dari seluruh Indonesia yang ikut PKM kalau Anda lolos ya. Kalaupun tidak lolos, nanti bisa Anda switch sendiri, dipelajari sendiri untuk riset independen, riset mandiri gitu maksudnya. Ya. Baik, ada lagi? Belum? Belum ya, sudah. Ini mungkin yang ini sudah bisa saya stop. Kalau di rumah, Edi ya, Edi Sugianto mau tanya? Masih belum Pak. Belum Ini ya. masih nyoba install fiturnya Pak. Oke, ini suara Anda jelas sekali nih di kelas ini. Ya, oke. Ini sudah enak ini bisa pakai hybrid ya. Oke, Gi, terima kasih. Teman-teman juga yang di rumah terima kasih. Yang di kelas terutama ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira kuliah pertama kita masih mengenal secara umum yang kita pelajari. Tapi pada prinsipnya di AI kita ini kan bagaimana seolah-olah sistem ini bisa menggantikan kita ya, menggantikan manusia. Karena manusia banyak keterbatasan, salah satunya di waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Nah, selama itu masih bisa didistribusikan ke sistem, dalam hal ini bisa robot, bisa komputer, atau sistem apapun, dan dia bisa menggantikan kita. Nah, itu nanti bisa jadi AI sebenarnya, artificial intelligence ya. Saya kira itu hari ini dan nanti disiapkan Python-nya sehingga minggu depan mungkin kita sudah bisa ini. Cuma linknya tadi untuk download saya lupa, nanti mungkin Anda bisa cari sendiri. Kata kuncinya pakai nama bukunya tadi, judul bukunya, terus skrip, ya skripnya download gitu. Saya lupa di website saya kalau nggak ada, biasanya ada. Jadi buku itu dilengkapi juga dengan skrip yang ngerjain tapi orang lain ya. Tapi bisa dipakai mulai agen cerdas itu ada semua. Anda bisa download dan install di Jupyter tadi, install di komputer Anda. Baik, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, sukses hari ini dengan hybridnya ya. Saya senang sekali. Nanti kalau misalnya yang hybrid itu yang menginginkan kuliah online mau gantian, ya yang penting tidak melebihi kapasitas kelas ya. Kalau nggak salah di setting 25 sampai 30 ya. Ya, jadi kalau misalnya masih di bawah itu, sampai satu orang pun masih tetap hybrid. Jadi misalnya Anda nanti ingin sekali hybrid, ingin online, ya nggak masalah lah ya. Anda kadang ingin online, ingin hybrid, nggak apa-apa.
pengen online atau offline ya nggak masalah. Terus yang penting ada paling tidak satu orang yang mewakili luring. Kalau enggak saya ngobrol sendiri nanti. Ya. Jadi misalnya ada satu saja yang luring, nanti saya tetap di sini gitu. Kalau nggak ada semua, Pak, Pak ini usahakan supaya memenuhi syarat dari universitas ya. Karena semester 2 dan 4 itu harus luring sebenarnya. Logikanya harusnya semua. Tapi kan kita tidak bisa mewajibkan karena untuk urusan begini nih agak peka ya. Anda harus dapat izin orang tua dan sebagainya gitu. Jadi kalaupun masih ada satu yang luring, insya Allah masih tetap jalan kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Yang lain di rumah. Cuman kan beda, interaksinya beda. Kalau ada gini mau tanya saya selesai ada kayak dulu itu saya selesai dikejar anak. Pak kalau gini bener dia penasaran ngoding pasinya. Saya keluar masih dikejar. Pak ini bener nggak Pak? Oh, ya kalau sudah kasih kan itu biasanya. Ya oke, saya kira itu saja. Jadi harapan saya memang hybrid ini jadi satu solusi ya untuk keadaan seperti ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat semua ya. Jadi masih bisa mengikuti semua perkuliahan dengan baik dan tidak lupa kampusnya ya. Kalau di rumah kan khawatirnya lupa. Oke, tapi yang di rumah juga saya doakan semoga semua sehat juga. Jadi dan semuanya juga sukses selalu ya. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Dan nanti kalau sudah siap akan saya info di grup, misalnya ada materi beberapa mungkin bisa lewat ilmu dan juga lewat grup. Saya kira demikian, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.